Oke, hai Travelmate. Di Talkavalor episode kali ini, kita kedatangan seorang speaker yang hobi banget jalan-jalan. Yah, namanya juga Talkavalor ya, yang cerita-cerita tentang traveling, tapi speaker kita kali ini juga seorang content creator yang juga punya platform komunitas, buat membantu kamu yang pengen solo traveling nih. Jadi mungkin buat kamu yang kepo-kepo, gimana sih caranya solo traveling, apa yang harus disiapin, dan apa yang pengen kamu tanyain, mungkin juga bakal kita bahas di episode kali ini. So, langsung aja kita sambut speaker kita di episode kali ini, Kak Tia Safika. Hai Kak Tia. Halo, halo Kanita, halo Travelmate. Senang banget Oke. di sini. Oke, makasih banyak ya Kak udah mau menyapa Travelmate, dan mungkin boleh dong Kak di-share background dari Kak Tia ini Mhm. seperti apa, dan mungkin, fokus kontennya seperti apa, dan kenapa bisa jadi seorang travel enthusiast? Ya. Oke, jadi pertama udah dikenalin tadi dan aku sebenarnya itu freelancer ya kerjanya. Jadi kenapa makanya aku juga waktuku fleksibel untuk traveling karena aku kerja sebagai freelancer. Aku di dunia fashion stylist dan aku kan sekarang sebagai konten kreator juga dan di sini aku cuman kayak sebagai konten kreator dan sebagai solo traveling aku mau share ke teman-teman kalau sebagai apalagi cewek ya di Indonesia itu sebenarnya masih agak sedikit gimana ya kalau cewek traveling sendirian apalagi ke luar negeri itu masih kayak kok bisa sih kok bisa kok kenapa berani kayak gitu. Nah di sini aku pengen banget encourage teman-teman yang di luar mungkin ada cewek-cewek khususnya yang mereka takut kayak gitu mau traveling, gimana caranya traveling awalnya, gimana untuk izin orang tua dan sebagainya. Di sini aku juga sharing-sharing ke kalian kita juga ada komunitasnya di situ gitu. Oke, by the way kalau misalnya dilihat di sosial medianya Kak Tia ya, terutama di Instagram, aku tuh nge-scroll highlights-nya, nggak berhenti-berhenti ada aja negara-negara yang udah pernah dikunjungin tuh kayak, ya ampun, kayak masih muda gitu ya, dan ternyata tetap usia dan juga gender tuh tidak bisa membatasi kita untuk explore ya Kak. Iya bener Oke. banget sih, bener banget. Soalnya ini saya ya bener kayak gitu. Oke, mungkin boleh dong Kak di-share udah pernah kemana aja sih yang mungkin kayak memorable, karena kan mungkin kalau dihitung juga banyak banget ya. Jadi mungkin bisa disebutin dulu nih negara-negara yang memorable banget menurut Kak Tia. Oke. Untuk, negara yang aku kunjungin, kenapa aku mengunjungi negara-negara tersebut itu mostly karena, free visa sih untuk Indonesia. Itu yang pertama kali tujuan aku traveling ke luar negeri, itu ke negara mana yang akan aku pilih, itu yang pertama adalah visa free untuk Indonesia. Karena aku tuh tipe orang yang nggak mau, diribetkan untuk ngurusin visa terlebih dahulu. Jadi aku pengen kayak enjoy dulu traveling aku, nggak ngurusin dokumen-dokumen yang sangat-sangat, apa ya susah gitu kan apalagi dengan paspor kita yang ya tau lah nomor sekian gitu kan jadi kayak aku memilih untuk negara-negara mostly Asia Tenggara. Di Asia Tenggara aku udah ke beberapa Vietnam, Malaysia, Thailand, Kambodia, Laos, Singapura gitu yang belum paling ya yang negara-negara yang lagi war gitu Myanmar belum, Timor Leste belum, negara-negara yang menurut aku itu kurang worth it mungkin ya untuk dikunjungi dan ada beberapa di negara Eropa yang menurut aku juga affordable yang pasti untuk traveling on budget karena aku juga sebenarnya aku apa ya membranding diriku ini sebagai traveling on budget gitu. Jadi semua orang tuh bisa traveling kayak aku gitu, tapi on budget gitu kan kadang tuh orang berpikir ya traveling ke luar negeri itu mahal gitu. Padahal mereka tuh nggak tahu kalau kita bisa meminimalisir budget, bisa ngitung dengan baik dan bisa tahu gitu selah-selahnya itu pasti kita bisa traveling kemana aja sih kayak gitu. Dan untuk negara yang memorable sih menurut aku so far Turki ya, aku suka banget sama Turki sih. Oke, bener Gitu. banget. Aku tadi juga sempet note ya, tadi Kak Tia bilang on budget karena ya namanya juga orang awam kalau misalnya tahu ada orang yang liburan tuh pasti yang dipikirin adalah kok bisa dia punya waktu luang untuk traveling, dan juga kok bisa dia
spend budget buat traveling. Mungkin buat sebagian orang mencumakan traveling ya, tapi buat sebagian orang juga yang namanya experience itu kalau nggak kita kejar juga nggak bakalan dapet gitu kan. Bener banget sih. Apalagi masih muda gitu. Iya, nah terus aku juga pengen tahu dong Kak, mungkin bisa di-share, gimana sih caranya Kak Tia ini, bisa ke luar negeri? Pertama kali Kak Tia ke luar negeri itu kemana dan gimana kok bisa gitu? Oke, jadi pertama kali ke luar negeri itu sebenarnya sebelum Covid ya, 2019. Itu aku, pertama kali itu posisi karena ayah aku tuh kerja di Malaysia gitu, dan karena kita ya namanya orang tua kerja di luar negeri kan jarang ketemu. Terus kepikiran habis lulus banget tuh, lulus kuliah, terus kayak coba deh, ke sana gitu sendiri. Walaupun di sana ada orang tua, tapi kayak pertama kali itu naik pesawat tuh gimana, itu searching bener-bener yang kayak di YouTube, nyari-nyari gimana cara naik pesawat, nanya-nanya semuanya. Habis itu ya udah sendiri gitu kan. Oh gini rasanya naik pesawat, masih yang kayak kupingnya masih sakit, yang takut segala macam di imigrasi gimana, masih itu paspor kosong kan kayak ditanya. Tapi so far tuh asik banget sih gitu awal-awalnya. Nah, habis itu COVID kan, COVID terus nggak ada apa-apa. Setelah COVID mulai lagi kayak kok pengen jalan-jalan lagi. Setelah itu masih ke negara-negara dekat gitu, masih ke Malaysia, Singapura karena baru itu yang boleh gitu sama orang tua. Awalnya juga ya biasa karena memang di Singapura Malaysia tuh ada orang gitu loh, ada saudara. Jadi it's okay. Nah, yang ini 2022 awal kalau nggak salah deh. Apa 2021 akhir. Pokoknya intinya antara 2021 atau 2022 itu aku pengen banget ke Vietnam. Itu posisi Vietnam belum ini sekarang ya, belum se-hype sekarang. Semua tuh kayak nah di Vietnam itu nggak ada apa-apa, aku nggak punya siapa-siapa, aku nggak tahu, aku cuman kayak ngepick Vietnam aja gitu kan, kok kayaknya tiketnya murah nih Vietnam gitu. Habis itu, sebenarnya ini kayak jangan dicontoh ya, cuman ini aku sih apa namanya kayak kayak aku tuh beli dulu tiket pesawatnya. Habis itu aku baru ngomong ke orang tua kayak, mah aku tuh sebenarnya udah beli tiket pesawat loh ke Vietnam gitu. Soalnya kadang tuh kayak berasa lebih baik minta maaf daripada minta izin gitu ya. Terus habis itu ya kayak apa namanya orang tua ya apalagi perempuan langsung kamu sama siapa? Terus di sana gimana? Bla 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 segala macam. Tapi kan aku jelasinnya pelan-pelan gitu, pelan-pelan. Enggak, di sini udah aman. Terus kita sebagai orang tua, sorry, kita sebagai anak perempuan, gimana jelasnya ke orang tua itu baiknya pelan-pelan. Yang pertama tuh pelan-pelan, kita jelasin itinerary kita gitu. Ini tuh Vietnam negaranya seperti ini. Untuk muslim memang kurang, cuman ada gitu. Jadi kita tuh harus searching dulu. Jadi biar apa ya, memberi kepercayaan kepada orang tua gitu. Jadi harus searching dulu, harus bilang, oh iya memang untuk Vietnam muslimnya jarang, cuman ada beberapa tempat yang untuk muslim friendly gitu. Terus Vietnam juga negaranya bagus, banyak orang Indonesia yang udah pernah ke sana, untuk makanannya juga affordable. Terus nanti kalau pas udah di sana pasti aku selalu ngubungin gitu. Itu kuncinya sih, Mmm. harus selalu ngubungin. Bener kayak chatting udah di sini, 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 pap sini, pap sini, pap sini, udah gitu gitu. Ya udah itu awal sih. Alhamdulillah dengan kayak gitu langsung ya udah nggak apa-apa gitu. Karena itu mau kamu ini dengan uangmu kamu juga biar explore gitu ya. It's okay nggak apa-apa. Setelah itu ke sana ya udah biasa, udah cuman mah udah di pesawat, mah udah landing, udah ini gitu doang sekarang. Berarti emang awalnya agak-agak nekat juga ya, Iya, yang penting kita beli dulu lah tiketnya gitu ya, entar iya gimananya bener. nanti gitu. Iya Oke. bener-bener Nah, sih. setelah itu ya, karena kan tadi, pertama kali ke luar negeri yang di mana di sana bener-bener sendirian gitu, itu berarti solo travelling juga ya, Kak? Yang di Vietnam itu solo traveling sendiri. Oke. Terus habis itu apa sih yang mendorong Kak Tia sampai ketagihan gitu? Sebenarnya apa yang mau dikejar sama Kak Tia sampai setelah itu pengen lagi solo travelling ke Mhm. beberapa negara dan sampai saat ini juga pasti masih punya banyak wishlist ya? Iya, bener banget. Sebenarnya penyakitnya solo traveling itu tuh satu, jangan pernah ngelakuin itu kalau kalian nggak mau ketagihan. Sumpah itu tuh bener-bener kayak addicted banget. Jadi
ngerasanya itu ini sih, lebih kayak ke senang bisa, ternyata aku tuh bisa gitu. Jadi tuh posisi waktu itu tuh aku emang tipe orangnya itu aku memang udah sendiri kan, udah dari karena aku udah mulai kuliah semuanya sendiri. Jadi menurut aku kemana-mana sendiri itu bukan hal yang susah gitu. Cuman aku nggak pernah terfikirkan aku bakalan traveling sendirian gitu. Ternyata pas aku coba beberapa kali mencoba, oh ternyata aku bisa gitu. Jadi kayak abis itu aku tertarik. Oh, ternyata kehidupan di luar sana itu berbeda banget sama Indonesia gitu. Dari eh, budaya, dari budaya culture, dari bahasa, makanan, orang-orangnya semuanya tuh berbeda gitu. Dan aku merasa kayak ternyata tuh di luar sana tuh banyak banget yang belum aku tahu gitu. Dan itu membuat aku kayak ternyata tuh experience ini yang kayaknya yang bikin aku tuh pengen terus dan sebagai solo traveling tuh banyak banget loh Kak yang benefitnya buat aku. Yang pertama itu percaya diri aku tuh makin meningkat ya. Jadi tuh aku nggak pernah yang kayak malu lagi buat ngapa-ngapain lah. Biasanya kan ada yang tadinya awal juga mungkin kayak apalagi sekarang aku jadi konten kreator ya. Aku harus ya mau nggak mau bawa kamera, bawa apa udah taruh situ gitu kan udah nggak mau lagi dulu masih gini-gini gitu kan. Sekarang udah terus ya jadi ketemu orang banyak dari negara-negara lain kita kita ngobrol gitu. Apalagi sampai aku juga amazed sama aku ketemu waktu itu solo traveler juga dia cewek dari Swedia dia umur 18 tahun loh Kak udah Ya yang ampun. kayak dilepasin iya 18 tahun cewek dilepasin sama orang tuanya terserah kamu mau ngapain dan itu yang kayak oh ternyata budaya mereka seperti ini gitu dan budaya ini benar-benar yang sangat berbeda gitu dan di situ aku langsung merasa penasaran gitu sama budaya-budaya yang lain kayak gitu. Oke, berarti lebih ke rasa penasaran yang karena merasakan juga ya, penasaran dari Mm-mm. setiap negara itu punya experience yang berbeda. Jadi mungkin kalau misalnya di negara lain juga bakal beda lagi nih feelingnya. Jadi mungkin itu ya yang dikejar, pengen mencoba segala sesuatu yang belum pernah dicoba gitu. Curiosity-nya tinggi. Oke, Iya tapi benar kalau benar buat benar sih kapan lagi gitu. Oke, tapi kalau buat traveling sendiri pernah nggak sih Kak paling lama itu berapa lama sih untuk bener-bener nggak pulang nih? Bener-bener spend waktu yang cukup lama untuk traveling tuh paling lama berapa hari? Oke. Kalau yang paling lama berapa? Itu sebulan. Ini baru tahun ini, Februari kemarin. Jadi Februari kemarin aku traveling 1 bulan full, lebih malah. Jadi kayak 1 bulan 5 hari kayaknya. Itu traveling paling lama aku. Itu aku di 3 negara sekaligus. Itu di Turki, Serbia, sama Georgia. Ya ampun, nggak kebayang banget itu gimana cara ngurusnya dan selama apa untuk nge-prepare itu semua karena sebulan tuh bukan waktu yang sebentar ya. Dan kita juga harus mungkin kalau misalnya apalagi ke luar negeri ya, kita harus prepare banyak hal, kita harus cari tahu dan riset banyak hal. Jadi mungkin boleh dong Kak di-share gimana cara Kak Tia untuk Mhm. mempersiapkan itu semua sendirian lagi ya, ya ampun tidak terbayang. Iya benar sih. Jadi sebenarnya kalau Turki sama Serbia itu bukan ini ya, aku nggak perlu prepare banyak karena November tahun lalu itu aku pun udah ke sana gitu. Jadi untuk yang ini kayak aku ngulang lagi kayak gitu kan. Nah, makanya itu tadi aku tuh suka banget sama Turki itu kan. Jadi makanya aku 2 kali kan ke sini ke Turki itu. Nah, dari 3 negara ini yang harus aku punya visa itu adalah Georgia. Tapi itu e-visa. Jadi aku masih oke karena itu online kan. Itu aku persiapan juga untuk e-visanya biar granted itu di sekitar 5 hari kerja jadi aku ngisi link, aku harus beli insurance juga kayak gitu. Habis itu untuk bayarnya itu sekitar berapa ya? Kayaknya $20 deh kalau nggak salah gitu. Oke. Nah, tapi itu masih kayak masih bisa dihandle. Nah, untuk Turki sama Serbia ini aku kenapa juga kayak misalkan 1 bulan itu pasti orang-orang pasti kayak budgetnya pasti banyak bla 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 segala macam. Nah, ini dia untuk rahasia aku traveling on budget itu aku nggak nginep di hotel. Aku
kalau nginep itu pasti di hostel, dormitory, aku bisa campur sama cewek cowok, bisa campur cewek semua atau cowok semua, tapi itu pasti mix dan itu lebih murah. Karena menurut aku nginep di dormitory itu sangat apa ya memangkas eh, ini pengeluaran. Karena kalau aku itu kan tipe orangnya ini kalau explore itu seharian Kak. Jadi misalkan pagi aku explore gitu terus jam 12 siang atau apa aku biasanya pulang dulu. Kalau memungkinkan pulang aku pulang, aku istirahat atau sholat lah atau apa gitu berapa jam. Habis itu aku pergi lagi sampai tengah malam baru aku pulang. Jadi itu tuh kayak cuman buat tidur aku 8 jam dan aku nggak akan kayak mau membayar untuk hotel bagus kayak gitu kan untuk tidur doang. Itu rahasianya dormitory. Kalau enggak, aku tuh pakai aplikasi Couchsurfing, Kak. Kak, udah pernah denger belum? Belum, Ya, apa itu? jadi Mungkin boleh di-share juga nih. boleh untuk travel mat. Jadi aplikasi Couchsurfing itu adalah aplikasi untuk kita para traveler yang mau traveling as a local. Sebenarnya kayak website aplikasi gitu. Ada website, ada aplikasi gitu kan. Jadi misalkan nih aku mau pergi ke Turki. Jadi sebelum aku ke Turki, aku bikin announce nih di akun aku mau ke Turki di tanggal segini sampai segini. Aku cari host. Aku cari host itu kayak aku cari tumpangan untuk tidur di situ gitu. Jadi nanti ada beberapa nih yang available mau nge-host aku. Biasanya mereka yang tertarik sama aku, mereka langsung direct message ke aku kayak, oh aku lihat profil kamu, kamu mau ke Istanbul ya, aku bisa nge-host kamu atau aku yang nyari gitu. Di situ juga ada available host orang yang bisa nge-host tapi disclaimer ini harus bener-bener kalian hati-hati banget karena kita kan mau nginep di stranger kan jadi harus Iya. dipastiin itu referensinya bagus orangnya seperti apa ininya seperti apa rulesnya seperti apa jadi semua itu mereka taruh di situ kayak misalkan di Serbia itu aku nginep juga di orang couchsurfing juga cewek dan dia tuh nginep dia apartemen dia sama pacarnya kayak gitu. Terus dia ngasih rulesnya nggak boleh apa kalau dia keluar kita harus ikut keluar. Terus kita dapet kamar, terus kita kayak bantuin ngapain. Terus yang paling asik itu pas di Kamboja. Di Kamboja itu aku ada di desa namanya Stung Treng. Itu perbatasan antara Kamboja dengan Laos. Karena aku waktu itu backpackeran 3 negara, land tour. Jadi kayak aku lewat darat gitu. Dan di situ aku volunteer ngajar basic English ke anak-anak SD kayak gitu. Aku tidur di rumah guru gitu 2 hari aku di sana. Jadi terus aku makan gratis, aku tinggal gratis. Tapi sebagai timbal balik aku harus bantuin hostku itu kayak gitu. Oke, berarti experience-nya ini banyak banget ya Kak dari Kak Tia sendiri untuk traveling. Tapi Kak, dari tadi mungkin aku tuh banyak info-info baru yang mungkin aku juga belum tahu dan mungkin travelnya juga belum tahu. Mm, Tapi kalau dari Kak Tia sendiri tuh dari mana mm, sih dapat info tentang apa yang tadi Kak Tia share ke kita? Gimana cara Kak Tia bisa melakukan riset sedemikian rupa sampai mm. bisa banyak explore hal-hal yang mungkin juga bukan orang awam ketahui gitu? Iya, bener banget sih. Jadi itu tadi karena aku tuh mikir ya Kak, karena misal aku tuh tadi itu aku traveling on budget, jadi aku sebisa mungkin gitu harus ngelihat budget aku, tapi aku pengen traveling, pengen dapat negara banyak gitu kan, pengen apa. Nah itu posisi aku ketemu sama teman-teman yang solo traveler dari negara lain gitu Kak, dan di situ aku itu kan tipe orangnya ini ya bukan introvert gitu ya, aku jadi ya udah mereka mereka lagi ngobrol gitu aku join aja gitu kan aku ya namanya kayak SKSD lah gitu ada yang dari Australia atau dari mana kayak gitu gitu kan kadang ya udah kita join aja gitu dia ngasih tahu gitu karena mereka juga solo traveler juga gitu dan abis itu kita sharing oh ternyata banyak banget gitu yang aku juga belum tahu gitu abis itu aku coba nanya-nanya ke mereka apa aja bla 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 segala macem dan aku dapat info-info kayak gini juga dari mereka gitu dari sharing-sharing dari mereka kayak gitu. Oke, berarti memang ya setiap kali kita, travelling karena dari kemarin juga banyak banget travelers yang juga cerita mereka itu banyak dapat informasi juga dari sesama solo travelling gitu. Jadi
semakin banyak punya koneksi, semakin banyak pula informasi yang kita punya gitu ya. Aku kira kayak ada mungkin kayak website atau kayak platform yang bener-bener ngasih tahu untuk, orang-orang yang mau solo travelling tuh seperti apa gitu loh, Kak. Jadi ternyata emang, by self banget ya untuk tanya-tanya ke orang gimana tips dan gimana caranya untuk bisa, dapat informasi tentang solo travelling itu, gitu. Iya, bener banget sih. Jadi, sebenarnya website itu memang banyak ya, Kak. Karena platform kayak gitu itu kan mereka tuh mengacu ke, luar negeri. Jadi tuh kayak belum terlalu kita sebagai orang Indonesia tuh belum terlalu aware kalau kita nggak mau kayak misalkan, ya kita nggak mau jemput bola gitu istilahnya. Jadi kita nggak tahu gitu, sebenarnya tuh banyak banget. Aku juga, setelah itu aku tahu lagi ada kayak, apa namanya ya, travel best friend, BFF or something kayak gitu. Itu jadi tuh kayak, oh ada juga nih kalau yang mau, ada yang kawasan Eropa, ada yang kawasan Asia, sampai kayak gitu, sampai ada ternyata ya ada seperti itu juga, tinggal kita kita aja yang harus jemput bola itu gitu. Kita harus yang ngulik-ngulik sendiri kayak gitu. Oke, nah mungkin masuk juga nih ke salah satu komunitas yang, Kak Tia juga bikin ya bareng sama teman-teman Kak Tia sendiri, yaitu Nekat Iya. Pergi Solo. Mungkin boleh diceritain juga Kak dari background-nya, kenapa sih Kak Tia, berani dan juga mau untuk bikin platform ini dan membantu teman-teman yang mau solo travelling tuh kenapa gitu? Oke, jadi untuk Nekat Pergi Solo ini sebenarnya, ini tuh dari teman aku yang bangun dia dia tuh tapi di Taiwan. Nah, terus dia tuh ngajak aku karena dia dari Instagram dan banyak banget teman-teman traveler kita kenalan semua tuh dari Instagram, serius sampai kayak kita meet in person atau enggak gitu. Pokoknya banyak banget traveler-traveler kita kenal dari Instagram, terus akhirnya dia ngajakin aku untuk membangun si Nekat Pergi Solo ini dan visi misi kita. Jadi untuk visi kita itu sebenarnya kayak awalnya itu membuat teman-teman khususnya perempuan untuk berani gitu, untuk berani solo traveling di Indonesia khususnya ya. Tapi setelah kita makin maju lihat-lihat lagi, kita kayak tambah lagi untuk visinya yaitu membuat semua orang bisa traveling dengan on budget gitu. Makanya kadang kita suka suka sharing gitu kan di Instagram Nekat Pergi Solo. Kalian itu kalau kita kenapa sih? Kebanyakan mereka kayak aku tahu apa namanya kayak tips and trick apapun yang aku nggak tahu traveling on budget ternyata traveling tuh bisa kayak 5 juta di 3 negara. Aku pikir tuh 5 juta kayak cukup senegara aja kayak gitu-gitu. Jadi kayak kita pengen banget ngasih tahu ke teman-teman kalau traveling itu nggak mahal gitu. Kamu tuh cuman butuh berani, cuti, terus ya apa namanya inilah bikin apa itinerary kayak gitu sih sebenarnya sesimpel itu gitu cuman kan jarang ada yang bisa ya maksudnya kayak aku tuh takut kak aku tuh takut nah itu yang bikin kalian itu stuck gitu aku tuh takut kalau misalkan aku sendiri nanti ada orang lain gimana segala macem bla 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 gitu pun aku awal juga kayak gitu awal aku juga merasakan aku takut cuman aku bisa ngontrol itu gitu kalau aku takut terus kapan aku mau mulainya gitu sih. Oke. Well, mungkin, boleh juga dong, Kak, mention tips buat orang yang mau memulai solo travelling dari Kak Tia sendiri, apa sih yang harus dipersiapkan dan apa yang harus dilakukan? Menurut Kak Tia tipsnya seperti apa? Oke, kalau ini, based on my experience ya, pribadi gitu. Kalau menurut aku, orang yang mau solo travelling itu nggak yang pertama itu pasti ini sih, apa namanya, keberanian gitu, dimulai dari keberanian diri sendiri aja. Nah, untuk membangun keberanian itu, ngapain? Yang pertama, cobalah dulu makan sendiri gitu, makan sendiri di restoran atau di mana, pergi sendiri, jalan-jalan sendiri, jangan ngerasa kayak, "Ah, sendiri tuh bosen," atau apa ya, kalian harus menikmati dulu sendiri sendiri kalian dulu, kayak gitu. Terus yang pasti uang ya, walaupun kita di Nekat Pergi Solo selalu kayak nge-share tips and trick gimana traveling on budget apa, tapi kita nggak pernah aku nggak pernah menyarankan kalian traveling itu nggak ada duit gitu. Maksudnya bener-bener yang on budget yang budgetnya 5 juta ya 5 juta doang gitu, nggak bisa kayak gitu. Terus nggak bisa yang serta-merta kayak langsung gitu. Apalagi yang baru-baru gitu awal-awalnya. Aku pernah share juga kalau buat solo traveling
negara yang affordable, yang safe, yang kalian oke bisa dicoba untuk solo traveling itu ada Malaysia, Singapura, sama Thailand. Itu tiga dulu itu. Kalau kalian ketiga negara itu udah cukup menguasai, baru kalian bisa level naik ke negara Asia Tenggara lainnya kayak gitu. Terus eh matang-matang research sih, penting banget. Kalau nggak research, kita tuh nggak akan tahu karena kita kan sendiri, kita cuma ngandelin diri kita sendiri gitu. Ya kalau misalkan apes-apesnya kena scam kayak gitu kan, pasti kalau solo traveler pasti pernah kena scam. Aku juga pernah kena scam gitu kan. Jadi sebelum itu terjadi kayak kita tuh mengantisipasi. Jadi kalau aku sendiri ya Kak, itu kalau research itu aku pakai tabel gitu. Untuk itinerary nanti setelah aku riset. Jadi risetnya ini negara aman atau enggak gitu. Ngelihat juga untuk rating negaranya seperti apa aja yang harus dipersiapkan untuk detail-detail sedetail mungkin apa kayak misalkan uh, yang apa ya, yang awam sebenarnya itu tuh semua orang tahu, tapi mungkin nggak dinotis. Itu tuh seperti yang kayak eh apa ya, izinnya tuh gimana cara dari bandara ke city center gitu. Itu tuh sebenarnya kayak semua orang tuh pasti ngelakuin, tapi mereka tuh kadang tuh kelupaan riset di situ gitu. Jadi tuh taksi lah, nah, padahal taksi di bandara itu udah paling scam nomor satu di dunia gitu, dimanapun itu pasti udah scam taksi gitu kan. Iya kayak gitu-gitu sebenarnya sih kayak yang harus di riset gitu kan, kayak terus misalkan kayak gimana untuk nanti ngambil uang, itu ngambil uang juga aku sampai riset setiap negara bank apa yang kalau ngambil uang itu dikonversinya itu nggak bayar atau yang cuman teksnya berapa kayak gitu. Aku selalu riset di situ juga. Terus kayak ATM juga, ATM yang bisa dipakai di negara mana kayak gitu untuk public transportasinya gimana. Nah, riset aja tuh kadang kita tuh nggak cukup ya. Nanti untuk di sananya sendiri bisa totally berbeda gitu kan. Kayak, loh tadi aku kayaknya risetnya tuh ini nggak di sini deh. Ternyata pas kita ke sana, loh nggak bisa ya ternyata kayak gitu kan. Maksudnya itu kita bisa lebih antisipasi kayak gitu. Terus pasti dokumen kayak gitu, dokumen-dokumen juga dipersiapkan semuanya dan basic English sih Kak kalau kata aku. Jadi aku juga nggak nyaranin buat teman-teman yang kayak misalkan ya ya sekarang memang udah ada Google Google Translate lah atau apa kayak gitu. Cuman at least ya bisa lah basic-basic gitu kan karena kan negara lain kan nggak bicara bahasa Inggris gitu bisa nggak pakai bahasa Indonesia kecuali kalau kamu di Malaysia oke okay, kayak gitu. Oke. Jadi buat kamu nih yang pengen first timer mencoba solo traveling, menurut aku bener banget harus berani. Karena emang yang namanya sendiri ya, kita tuh juga harus melawan diri kita sendiri, melawan ketakutan yang ada dari diri kita Benar. sendiri. Tapi juga jangan modal berani doang, harus riset, harus punya budget, dan harus punya banyak plan. Karena kita nggak mungkin udah ada di negara Betul. orang dengan plan yang ternyata tidak sesuai sama rencana dan kita nggak punya lagi plan yang lainnya. Jadi memang harus banget bener-bener riset dan menentukan kamu harus mau ngapain sih, apa yang kamu kejar dengan solo traveling kamu. So, makasih banyak ya Kak Tia, setelah ini mungkin aku bakal ada Iya. games nih Kak, Hmm. namanya This or That. Jadi aku nanti bakal ngasih Kak Tia Boleh, 2 boleh. pilihan dan nanti Kak Tia pilih salah satunya, oke? Oke, Oke. sure. Yang pertama, backpacker atau koper? Backpacker. Lebih praktis dan Backpacker. simple ya, kayak tinggal digendong doang gitu. Betul, 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 betul. Oke, next, Eropa atau Asia? Eropa. Kayaknya experience-nya bakal Eropa totally sih. different banget ya Kak sama Asia kalau Eropa. Bener sih, karena gini, aku tuh udah ada wishlist, aku pengen banget ngejelajah Balkan country. Balkan itu kan di Eropa, dan Balkan itu bener-bener berbeda dengan Eropa-Eropa yang lain. Karena sebenarnya aku tuh tipe orang yang kalau traveling itu nggak mau ke tempat-tempat yang biasa gitu, Kak. Jadi aku kalau ke Eropa tuh Mainstream aku gitu nggak ya. akan ke iya bener, nggak akan ke Jerman, nggak akan ke Prancis. Yang pertama karena memang susah ya. Tapi maksudnya
kalau aku lebih milih aku bisa bikin visa, aku lebih ke Balkan karena dia tuh kayak kalau menurut aku ya, aku yang udah dikit-dikit riset tuh kayak Eropa yang zaman dulu yang beneran Eropa kamu mau lihat ya ke Balkan country gitu, kayak gitu sih kalau menurut aku. Jadi aku kayak lebih pengen ke Eropa sih nantinya gitu. Oke, next. Colorful outfit atau black and white outfit? Black and white sih. Kayaknya lebih gampang mix Aku and lebih match-nya nggak sih, Kak? iya bener banget soalnya seperti sebenarnya gini ya, aku tuh sejak traveling juga aku lebih kayak minimalis bisa. Jadi aku pasti kalau traveling bawa outfit yang bisa di mix and match. Kita bawa celana satu, tapi atasnya tuh banyak gitu. Karena pasti kan nggak akan notice gitu lah. Intinya kayak pinter-pinternya kita aja. Dan warna yang bisa kita mix and match itu pasti monokrom, netral, dengan warna-warna seperti itu kayak gitu. Cuman ya nggak, kadang aku juga tetap ada colorfulnya juga sih. Cuman ya lihat-lihat. Kalau misalkan memang cuman bentar ya kadang aku colorful. Kalau yang kayak aku harus traveling lama mikir outfit aku lebih ke black and white monochrome gitu. Oke, take it simple aja gitu ya. Iya, benar 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 benar. Oke, next. Sneakers or sandals? Sneakers, Iya sneakers. dong, kalau solo traveling emang paling nyaman banget pakai sneakers yang bisa kita ajakin jalan melewati perjalanan seperti apapun dia sanggup gitu Betul, ya. betul betul betul. Betul Oke, banget sih, betul. Karena sneakers bisa juga bisa buat semuanya gitu. oke. Next, the last questions. Solo traveling atau traveling bareng temen? Masih song banget solo. Karena kenapa Kak? Kenapa memilih itu? Kenapa ya? Karena pertama itu temen itu kadang nggak sefrekuensi. Teman kadang nggak sefrekuensi. Terus kenapa aku milih solo? Karena aku bisa menentukan aku mau kemana gitu. Aku pernah kak sebenarnya aku pernah berdua sama teman aku, tapi kita cuman berdua sampai sana, akhirnya aku memisahkan diri karena aku udah ngasih kayak misalkan aku mau ke sini nih, aku mau ke sini, aku mau jalan kaki, dan dia merasa kayak keberatan dengan itu ya, itu oke, aku bilang ya udah kamu nggak apa-apa, kamu ke sana, aku ke sini sendiri, nanti kita misalkan mau ketemu di mana atau mau pulang bareng ya nggak apa-apa gitu. Jadi waktu itu aku pernah ke eh, Thailand itu aku pergi aku bilang 3 hari ya udah aku di daerah ini 3 hari nanti kita ketemunya pas mau balik aja ke Jakarta aku bilang gitu. Oke, karena emang ya kalau sendiri tuh mungkin kita bisa lebih explore tanpa harus memikirkan orang lain dan juga ngejaga mood orang kan juga Benar, kita nggak bisa, secara spontan gitu ya. Kalau misalnya diri kita sendiri kita bisa ngukur nih, aku kayaknya lagi, kuat nih jalan segini, kayaknya aku lagi pengen ke sini, bisa lebih fleksibel kalau dengan diri sendiri gitu ya. iya bener banget sih, bener banget. Oke, thank you banget ya buat Kak Tia yang udah mau sharing. Justru banyak banget nih aku dapat informasi dari Kak Tia, karena juga mungkin pengalamannya juga udah banyak banget ya, udah mengunjungi berbagai negara dan mungkin juga semakin banyak negara yang dikunjungi, kacamata dalam memandang sesuatu tuh juga semakin berbeda gitu ya, sudut pandang yang, digunakan dalam melihat sesuatu tuh, akan lebih luas gitu ya dibandingin orang yang mungkin, lebih nyaman di rumah gitu ya, lebih nyaman dengan, kesendirian dan kesunyian, Betul. menikmati sesuatu tuh kayak diem aja gitu, itu akan berbeda banget. Dan juga buat kamu travel mate yang penasaran banget gimana sih caranya untuk bisa solo traveling, bisa langsung aja cek di, Instagram-nya Nekat Pergi Solo karena di sana Kak Tia juga banyak sharing tips dan juga Iya. informasi yang membantu kamu nih untuk, memulai solo traveling kamu. So, segitu dulu, makasih banyak ya Kak Tia sudah meluangkan waktunya. Thank you so much juga buat Travelmate yang sudah berpartisipasi di episode kali ini. See you di next episode, bye! Thank you Kak, bye travel mate, thank you.